Ada yang benar, ada yang salah, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Aku ntar latihan lagi deh Kak Susan. Iya, nanti latihan lagi ya. Oke, yuk adik-adik kita mau mulai ibadah kita. Kak Susan undang semuanya sikap memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Udah siap belum beribadah buat Tuhan? Udah siap belum? Sudah. Oke, siap. Sebentar ya, adik-adik ya. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu lagu Yesus Kami Puja. Haleluya. Berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Sikap berdoanya gimana tadi? Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini kepada kami Tuhan. Kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberikan hari yang indah pada hari ini Tuhan.
Itu semua berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah kami, Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, walaupun ibadah kami masih online, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kakak-kakak yang bertugas, Kau berkati adik-adik yang mengikuti ibadah Tuhan. Urapi kami satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Shalom. Shalom Kak Susan. Shalom. Shalom. Masih mau memuji Tuhan? Di-unmute aja dulu. Shalom, masih dong. Udah siap? Siap. Tapi sebelumnya, wih keren-keren. Sebelumnya Kak Jessica mau minta kalian mencari kertas warna putih dan spidol. Bisa? Cari kertas warna putih, boleh HVS, boleh kertas lipat, boleh kertas favorit kalian, sama spidol. Nanti kita mau ada games setelah firman Tuhan. Minta bantuan mama papa juga nggak apa-apa. Yang udah siap kertasnya boleh angkat jempolnya. Udah siap? Jason udah siap? Lily udah siap? Wah, Leticia sama Yodi udah. Siapa lagi nih? Elo udah, mantap. Udah siap semuanya? Oke, kita lanjut ya. Tapi nih Kak Jessica, Kak Susan, Kak Jenny, kangen banget loh dengar suara kalian. Kira-kira ada yang mau persembahan pujian nggak? Ada yang mau nyanyi nggak? Ayo, ada nggak adik-adik? Ayo, siapa yang mau menyanyi untuk Tuhan? Cia sama Yodi mau nyanyi? Enggak. Siapa ya? Lili mau nyanyi? Satu sekarang. Lili. Adana mau. Apa? Adana mau. Adara mau. Siapa? Adara mau. Oh, Adara mau. Ayo Adara nyanyi yuk. Oke, ayo nyanyi. Lofi, abis ini Lofi. Oke. I know where the Bible tell me to. Little ones to him. Ayo lanjutin. Belong. It but he it non. He is Yeah, strong. did not me. Yeah, did not me. Yeah, did not me. The Bible tell me to. Hebat, Adara. Terima kasih. Puji Tuhan. Siapa lagi itu tadi? Lofi ya? Lofi. Ayo Lofi. Yang kencang Lofi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Tangan buat Tuhan Yesus. Keren Lofi. Nah, yang lain minggu depan siap-siap ya. Kalau misalnya ada yang mau persembahan pujian, angkat tangannya yang tinggi-tinggi. Oke? Untuk selanjutnya,
Ayo kita bangkit berdiri lagi. Mari kita mau menyanyikan satu lagu. Pasti ini semua udah pada tahu deh lagunya. Tunggu sebentar ya, kakak setel dulu. Kelihatan nggak lagunya? Kelihatan. Kelihatan, oke. Makanya kita bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri dulu. Mana nih? Kakak nggak ngeliat nih pada berdiri. Udah siap? Siap berjoget? Siap melompat yang tinggi ya? Ayo kita tepuk tangan yuk. Dalam sertanya setiap hari, dalam serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Jangan duduk dulu. Ada yang tahu lagu ini? Sudah tahu ya. Tetap tepuk tangan yuk. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. apa? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, Ini apa? senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy home, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy, happy home, happy, happy home. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ani tak ke Jenny. Lanjut, kita mau ngapain nih Kak Susan nih? Coba kita lihat. Kok adik-adik kayaknya masih pada masih pada lemes ya? Ngantuk kali Kak. Ngantuk ya? Apa lapar. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Susan, undang semuanya kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan
pikiran kita untuk Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau angkat satu pujian. Semua baik, semua baik. Adik-adik pada tahu kan ya lagunya ya? Dari semula telah kau singkapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita ulang dari awal, dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus kali ini bawa kita dalam doa firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, biarlah kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Kami boleh siap Tuhan untuk menyambut Engkau. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Halo. Apa kabar adik-adik? Baik. Baik, Kak Lady. Baik. Apa tuh? Division itu ya. Halo. Masih kedengaran, Kak? Jason, apa kabar? Lili? Apa kabar? Janu? Baik. Semua sudah menyiapkan Alkitab? Emang nggak ada cerita gitu? Semua sudah siap? Yang mana gambar? Ayo, siapa yang Alkitabnya udah ada? Boleh ditunjukin. Terima kasih. Alfian sudah ada. Oh, Jonathan sudah bawa Alkitab. Nah, kalau semuanya sudah siap, pertama-tama kakak mau kasih tahu. Oh, Jason juga sudah ya, Lily juga sudah ya. Kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan tentang 10 gadis. Coba ya, kita mau nonton dulu ya sebentar ya. Siapa yang mau nonton? Oke, coba kita nonton dulu ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu.
Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik gimana? Siapa yang sudah nonton? Dengar tadi? Nah, Lofi sudah. Gimana? Kita mau jadi anak-anak yang bijaksana atau anak-anak yang bodoh? Ayo, siapa yang mau jadi anak yang bijaksana? Coba angkat tangannya. Bijaksana. Iya, bijaksana. Kita semua mau menjadi anak-anak yang bijaksana. Nah, ini ada contoh buli-buli dan ada contoh pelita. Buli-buli itu adalah tempat untuk menyiapkan minyak. Pelita adalah alat supaya kita bisa mendapatkan penerangan. Nah, untuk menjadi anak yang bijaksana, kita harus sebagai anak Tuhan, kita harus punya persiapan. Kita mau menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya? Iya, udah pernah mendengar belum? Ayo, siapa yang udah pernah dengar bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali, untuk mengangkat orang-orang yang percaya, untuk bersama-sama dengan kita. Ayo, siapa yang udah pernah dengar? Coba kalian mau lihat. Ayo, siapa yang udah pernah dengar? Nah, jadi supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana, kita mau belajar dari 10 gadis yang pintar tadi ya, gadis yang bijaksana ya. Apa aja sih yang harus kita punya? Satu, kita memiliki pelita. Pelita itu apa ya? Pelita itu adalah firman Tuhan. Coba, siapa yang mau bantu Kaledi baca Alkitabnya di Mazmur 119 ayat 105. Siapa yang mau baca? Ada? Coba ya. Kita lihat ya, ada siapa ya? Jason, bisa bantu Kaledi, Jason? Ya, Kak. Iya, Kak. Ya, yo Jason, coba baca Mazmur 119 ayat 105, dibuka Alkitabnya. Nah, baca. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, di sini Tuhan bilang bahwa firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Nah, jadi dalam segala hal, dalam segala sesuatu, kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, terus gimana ya kita mencari tahu kehendak Tuhan? Untuk mencari tahu kehendak Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan. Nah, untuk mengerti firman Tuhan, kita harus membaca dan mendengarkan firman. Nah, jadi kalau kita sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan, dalam setiap keadaan dan dalam setiap langkah kita, firman Tuhan akan kita jadikan sebagai penuntun hidup kita. Nah, kalau ini mau tanya nih, di sini siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Coba, siapa di sini yang sudah setiap hari membaca Alkitab? Oh, Tisha dan Yodi. Ada siapa lagi? Oh, ada Jonathan. Puji Tuhan. Ada siapa lagi? Nah, kalau kita sudah setiap hari, oh iya. Nah, kalau kita sudah setiap hari membaca firman Tuhan, kita mau belajar tentang firman Tuhan, berarti kita sudah mau menjadi orang yang bijaksana. Kita mau belajar tentang
tentang Tuhan. Nah, apa saja ya persiapan lainnya yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi bijaksana? Nah, yang kedua adalah kita memiliki persediaan minyak. Nah, minyak di sini adalah menggambarkan tentang Roh Kudus. Gadis yang bijaksana adalah yang punya persediaan minyak. Nah, berarti kita harus punya Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita dapat mengerjakan keselamatan kita dan mempertahankan kekudusan hidup kita agar bisa sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalnya kita punya Roh Kudus, misalnya lagi ada ujian, terus ujian itu lagi ada ulangan di sekolah dilarang mencontek. Tapi kalau misalnya kita nggak punya Roh Kudus, biarin aja, nggak ada yang lihat ini. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita, jangan deh, walaupun nggak ada yang lihat, tapi kan Tuhan lihat. Atau kita mau kita mau misalnya, wah itu ada barang bagus banget ya. Kayaknya buat aku aja deh. Tapi Roh Kudus mau mengingatkan kita bahwa, nggak boleh. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak boleh. Apa yang punya kita nggak boleh kita ingini. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, terang atau pelita kita harus tetap menyala. Artinya apa? Segala sikap dan tingkah laku kita harus bisa memberkati banyak orang. Kalau punya Roh Kudus akan membantu kita supaya kita bisa hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Coba kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Siapa ya? Kak Lady mau minta tolong untuk Kak Beatrice. Coba Kak Beatrice bantu baca Kak Lady di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Beatrice. Boleh di-unmute Beatrice. Beatrice kedengaran? Kan aku pakai Alkitab online. Oh gitu, oke. Kalau gitu siapa yang mau bantu? Siapa ya yang sudah bisa baca ya? Oh ini aja nih, sekali-kali kakaknya nih. Kak Lady mau dengar suaranya Kak Jessica Gwen dong, Kak. Boleh ya, Kak? Boleh, Kak. Oke, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 Kak J. Iya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 begini firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, terima kasih banyak Kak Jessica Gwen. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya ada Roh Kudus dalam hidup kita, berarti hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di sini siapa yang mau punya semua buah-buah roh ini? Siapa yang mau hidup penuh dengan Roh Kudus? Haleluya, semuanya ya, adik-adik ya. Kita semua mau hidup penuh dengan Roh Kudus. Nah, setelah itu yang ketiga, apa sih yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi gadis yang bijaksana, menjadi orang-orang yang bijaksana? Yang ketiga adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan terhadap apa? Nah, kita harus setia terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita nggak boleh meninggalkan iman kita. Kalau zaman sekarang mungkin kita sering mendengar ya bahwa, si A meninggalkan iman mungkin karena satu dan lain hal. Dia tadinya percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang dia sudah tidak percaya. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus tetap mempertahankan iman kita.
kita harus mempertahankan iman kita dalam Tuhan. Kita harus setia sama Tuhan. Nah, para gadis yang bijaksana ini, mereka siap dan setia menantikan kedatangan Tuhan, kedatangan sang mempelai. Dan mereka menerima hasil dari kesetiaan mereka, yaitu mereka bisa masuk dalam ruang perjamuan. Sedangkan para gadis yang bodoh, mereka nggak setia, mereka meninggalkan ruang tunggu. Tadinya mereka menunggu, mungkin karena kelamaan, kok nggak datang-datangnya. Lihat nih, pelitaku sudah hampir padam. Tadi mereka apa? Karena mereka tidak punya persiapan, mereka minta sama gadis-gadis yang bijaksana, bagi dong sedikit minyak kamu. Tapi gadis-gadis yang bijaksana bilang apa? Enggak, kamu pergi beli aja. Soalnya kalau misalnya aku bagi kamu, nanti nggak cukup buat kita berdua. Nanti kita malah sama-sama nggak bisa masuk. Aku nggak mau, aku harus masuk ke ruang perjamuan. Jadi kamu beli aja. Nah, pada saat mereka pergi beli, pada saat mereka meninggalkan ruang tunggu itu, ternyata pada saat mereka kembali, waktunya sudah terlambat. Mempelai itu sudah datang. Nah, kita nggak mau ya. Siapa di sini yang mau terlambat, yang nggak mau masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan? Nah, nggak ada ya. Kita semua mau masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Ayo angkat tangan, coba kalian mau lihat. Nah, kita semua mau masuk surga, mau menikmati kesenangan yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik, yang harus kita ingat adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah hal yang pasti. Meskipun kapan kita tidak tahu. Waktunya kapan Tuhan nggak kasih tahu. Tapi Tuhan mau kita harus selalu siap sedia. Kita harus selalu punya persiapan. Nah, oleh karena itu, kita harus persiapan dengan memiliki apa tadi? Kita harus memiliki firman Tuhan, kita harus memiliki hidup Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kita harus setia dalam iman kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Supaya pada saat nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan mau membawa kita masuk ke dalam ruang perjamuan. Supaya Tuhan nggak bilang, siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Padahal kita udah menjadi orang Kristen. Jadi kita harus sebagai orang Kristen, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, kita harus punya persiapan pelita. Kita harus mempunyai sikap hidup yang baik. Kita harus punya Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya buah-buah itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau adik-adik, kita semua mau menjadi gadis-gadis, menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, sekarang Kak Lady mau memberikan ayat hafalan. Di sini siapa yang suka menghafal ayat hafalan? Ayo. Nah, kalau di kelas Kak Lady, ada yang rajin itu ada Jason, ada Jonathan. Mereka selalu setia loh kirim-kirim challenge. Ayo, di sini siapa lagi? Nah, sekarang Kak Lady mau minta bantuan untuk baca ayat hafalan kita. Siapa ya? Siapa yang Abel sudah bisa baca? Abel? Bisa. Nah, ayo coba Abel baca Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya.
Puji Tuhan, terima kasih Abel. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ayo kita semua boleh ya menghafal ya. Kita coba baca sama-sama. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang ini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mazmur 27 ayat 4. Dihafal ya. Sekarang kita mau kuis ya. Kak J hadir. Ya, kita mau kuis ya Kak J. Kita ada games ya. Ih, seru banget pasti. Tadi siapa yang udah siapin kertas warna putih? Coba ditunjukin kertasnya, mana tadi kertasnya? Coba diambil dulu kertasnya. Disiapin dulu. Jangan lupa spidol ya. Spidol juga disiapin ya. Spidol boleh, pensil warna boleh, pulpen boleh. Yang penting bisa untuk menulis. Udah ready? Leticia, Yodi udah. Lili udah. Jason udah? Oke. Saya udah? Udah, oke. Apa lagi nih? Dara Alvaro udah. Lofi udah, Elo udah. Oke, kalau udah, sekarang kalian tulis huruf A yang gede banget di kertasnya. Huruf A. Udah ditulis? Kelihatan nggak huruf A? Udah, coba ditunjukin ke kamera. Yo, yang udah. Udah nulis huruf A? Oh, oke. Nah, di baliknya, kalian balik kertasnya. Sekarang tulis huruf B. Tulisnya yang besar ya. Sudah? Coba ditunjukin ke kamera, diangkat huruf B-nya. Wah, oke. Kayaknya udah ready semua nih, Kak Ledi nih. Udah ready ya. Mulai ya. Nah, coba Kak Jessica bantuin Kak Ledi lihat ya. Yang jawab ya. Oke. Apa nih Kak pertanyaan pertama? Coba pertanyaan pertama. Kita lihat ya. Berapakah jumlah seluruh gadis yang ada dalam perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh? Ayo, A atau B? A itu 10, B itu 5. Jumlah semua gadis. Jawabnya A. Jason jawabnya A. Siapa lagi Kak Jessica? Ovi jawabnya A. Alfian jawabnya apa? A. Oh, semua jawabnya A nih Kak. Betul apa enggak ya? Semuanya jawabannya A ya. Wah, puji Tuhan.
Betul Kak Jessica, jawabannya A. Wah, pintar-pintar. Berarti adik-adik kita tadi memperhatikan ya Kak J Ya, ya? ternyata mereka nggak ngantuk ya, Kak. Iya, wah jadi senang nih Kak J. Pintar-pintar. Coba, Kak, pertanyaan kedua, Kak. Kita cek lagi ya Kak J. Oke. Nah, Pertanyaan kedua. Kak J coba baca Kak J. Pertanyaan kedua, diperhatikan coba. Berapakah jumlah gadis yang bijaksana dalam perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh? A. 10, B. 5. Berapa jumlah gadis yang bijaksana? Yang bijaksana aja nih. Yang bijaksana aja ya, yang bodohnya nggak usah dihitung ya. Tadi kan ada 10. Yang bijaksana ada berapa ya? Nathan jawabnya B. Jason 5. jawabnya B, Kak. Lili nggak kelihatan, Lili. Naikkan dikit. Oh, Lili B. Tisha sama Yodi jawabannya B. Alvaro dan Adara jawabannya B. Oh, Marlon dan Lofi B. Alfian B. Pada jawab B semua. Kak Susan jawab apa? Oh, B juga. Ayo coba kita lihat jawabannya yang benar apa ya Kak J? Coba Kak J jawabannya apa yang benar? Ya betul, B. Yeay, siapa yang betul? Pinter ya adik-adik kita ya Kak J ya. Mereka memperhatikan ya. Dani, good job. Oke. Lanjut Kak Lady. Nah, ayo Kak J. Pertanyaan ketiga. Nah. Hal apakah yang disiapkan oleh para gadis yang bijaksana tetapi tidak dibawa oleh para gadis yang bodoh? A. Pelita, B. Minyak cadangan. Yang tadi habis itu loh, apa ya kira-kira yang habis tuh? A. Pelita, B. Minyak cadangan. Itu grupnya Abigail jawabnya B. Yakin? Yakin jawabannya B? Oh, mantap. Mantap. Nathan jawabannya B, Kak. Jason juga. Leticia juga. Lili juga B. Sea sama Vio. Coba. Kak Ledinya nggak kelihatan, coba dideketin Sea sama Vio. Jawabannya apa? Oh, B. Tulisannya imut sekali. Vio pinter ya. Alvaro dan Adara juga B jawabannya. Oh, Alfian juga B. Kak Beatrice, mana jawabannya Kak Beatrice? Oke. Nah, semuanya jawabannya yang B. Oh, kira-kira yang benar jawabannya apa Kak Jessica? Boleh kasih tahu Kak Lady nggak Kak J? Ini? Oh iya, yang benar jawabannya B. Oke. Ada lagi nggak Kak J pertanyaannya Kak J? Nanti kebanyakan main games jadi seru sendiri nanti Kak. Oh gitu. Tapi masih ada lagi Kak J. Biar seru ya Kak J. Lanjut. Oke. Nah, aduh. Ini ayat kayaknya susah nih Kak. Wah, kayaknya susah nih Kak. Ah, siapa yang masih? Wah, cepet sekali Abigail jawabnya. Ayo, pertanyaan nomor 4. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini terdapat di mana ya? Yang pertama, Mazmur 119 ayat 105 atau di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Yang mana ya? Yang mana ya? Ah nih. Nathan jawabnya A. Mana aku? Kianu jawabnya. Kianu tuh. Ini. Kianu jawab apa Kianu? A ya? Abigail nggak kelihatan. Iya, akunya
Oh, A. Oke. Lili A, Jason A. Kok pada tahu sih? Pada sering baca Alkitab ya? Mereka memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan berarti Kak J. Pinter nih, Kak. Ya, pinter-pinter ya. Ya udah, kita kasih satu pertanyaan terakhir ya Kak J. Berarti tadi benar tuh Kak jawabannya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Diingat-ingat ya. Iya. Nah, ada lagunya loh Kak J. Masa sih? Ya. Coba siapa yang mau nyanyi lagunya? Tadi Kak Ledi denger Tisha sama Yodi nyanyi. Oh, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kelima ya. Pertanyaan kelima. Siapakah yang berhasil ikut masuk dalam perjamuan itu? A. Para gadis yang bodoh. Atau B. Para gadis yang bijaksana. Wah, cepet-cepet banget nih jawabnya. Yanu, jawabannya apa, Nak? Nggak kelihatan? Oke, gimana Kak J? Jawabannya udah pasti banget yang B ya Kak ya. Oh, udah pasti pakai banget ya Kak J ya? Iyalah. Oke, benar Kak J, jawabannya ini. Nah, sekarang untuk acara selanjutnya Kak J ya, coba kita mau ngapain nih Kak J? Kita kan tadi udah mendengarkan firman Tuhan, udah menghafalkan ayat hafalan, kita juga udah main game. Sekarang kita mau apa lagi Kak J? Sekarang Kakak mau ngasih pengumuman. Pengumumannya nggak banyak sih. Yang pertama, jangan lupa untuk ngirimin video challenge kalian ya minggu ini. Video challenge-nya tetap menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur 27 ayat 4. Masih ingat kan tadi bunyinya apa? Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nanti kalian bikin videonya, lalu dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Terus ibadah minggu yang kedua berikutnya, minggu depan, kita via YouTube ya, adik-adik ya, via YouTube tetap jam 8:30. Oke? Jangan lupa kirim videonya ya. Kira-kira dari Kak Jenny atau dari kakak-kakak yang lain, apakah ada pengumuman tambahan? Kalina, Kak Susan, Kak Eka. Halo adik-adik. Pesan Kak Jenny, kita semua tetap jangan lupa terus berdoa, terus semangat. Apalagi ya, ini makan makanan yang sehat. Ini musimnya juga kayaknya udah mulai ini ya, kayak pancaroba atau masih musim hujan sih, nggak jelas. Tapi yang penting kita tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, hati penuh sukacita, biar imun kita semakin kuat. Jangan lupa pakai masker kalau terpaksa harus keluar ya. Oke? Itu pesan dari Kak Jenny. Jangan lupa sering perkatakan firman Tuhan. Seperti hari ini tadi kalian sudah memperkatakan firman, sudah dengar, perkatakan. Jadi juga jangan cuma didengar tapi diperkatakan, dan paling penting lagi apa? Dilakukan. Ya, ini pesan buat Kak Jenny juga nih. Reminder buat Kak Jenny juga. Didengar, direnungkan, diperkatakan, dan dilakukan. Itu pesan dari Kak Jenny. Semuanya sehat-sehat ya, jaga kesehatan semuanya. Oke, Kak Jess, kalau ada lagi nggak dari Kak Jess? Dari Kak Jessica udah sih, Kak Oke. Jenny. Adik-adik, kita mau tutup ibadahnya ya. Nanti dengan kasih kita akan undang Ibu Desi untuk menutup ibadah Pelnap hari ini. Jangan lupa minggu depan tetap ikut ibadah ya adik-adik ya. Minggu depan ibadahnya tadi sudah dikasih tahu sama Kak Jessica, ibadahnya online. Oke, dengan kasih kita minta Ibu Desi untuk menutup doa dengan doa berkat. Silakan Bu Desi. Ya, terima kasih Kak Jenny. Adik-adik
Aduh, Tante Desi seneng ya. Di kuisnya semua pada bisa jawab ya. Berarti semua memperhatikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar itu boleh menjadi dasar, boleh menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita ingat dan kita renungkan ya. Ini menjadi modal kita di dalam kita mengiring Tuhan. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita akan menutup ibadah kita berdoa bersama-sama ya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, di akhir ibadah kami Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami masih boleh dengar, kami masih boleh pelajari Tuhan, dan biarlah firman ini boleh kami renungkan Tuhan. Kami mau belajar dari 10 gadis Tuhan, di mana ada yang 5 bijaksana dan 5 yang bodoh. Tapi kami mau belajar seperti 5 gadis yang bijaksana Tuhan. Untuk kami terus Tuhan belajar dari firman Tuhan, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami memiliki kesetiaan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Karena firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan datang menjemput setiap anak-anaknya yang mau dipimpin, anak-anak yang tetap setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang memampukan kami, dan firman-Mu yang menjadi pelita dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong kami meneguhkan setiap firman yang sudah ditabur pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan. Kakak-kakak guru-guru sekolah minggu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan, Tuhan yang membalas, memberkati setiap jerih lelah mereka, memberkati adik-adik yang di rumah Tuhan maupun di mana saja Tuhan yang mengikuti ibadah ini Bapa. Hamba percaya Tuhan, biarlah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan Tuhan kebaikan, Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan mereka, bukan hanya bagi mereka, tapi bagi orang tua mereka, keluarga mereka, kakak mereka, Tuhan, oma, opa, semua Tuhan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan akan memelihara kami Tuhan sepanjang minggu ini maupun minggu-minggu ke depan Tuhan. Kumpulkan kami Bapa pada minggu depan untuk kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, adik-adik bawa Tuhan, baik persembahan ucapan syukur Tuhan maupun persembahan kolektor Tuhan, Engkau yang membalas mengerti setiap persembahan yang telah diberikan Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, sampai ketemu hari Minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tadi Kak Jenny sudah sampaikan, minum vitamin, jangan lupa selalu pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Oke, semuanya kasih tangannya yuk. Bilang terima kasih Tante Desi. Tuhan berkati. Sama, Tuhan berkati.